Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jadi ceritane aku tadi baca WhatsApp dari teman kita. Dia itu punya murai batu. Jadi digantang itu nampar ya, sesekali nampar. Terus dia menanyakan ini kendalanya kenapa ataupun sebabnya kenapa, seperti itu mungkin ya. Dia memakai rawatan pekerja, tapi kok bisa seperti ini, seperti itulah ya. Nah, untuk hariannya itu memang full jangkrik ya. Cuman di sini settingan lapangannya itu kok menggunakan kroto, itu agak susah teman-teman kalau pakai kroto. Kalau pakai kroto namanya rawatan pekerja itu settingannya hanya menggunakan UH yang pertama ya. Boleh kalau untuk murai batu itu dikombinasikan dengan jangkrik itu boleh. Cuman pasti ini ya, kalau jenengan hoki itu ya sedikit ngukluknya, tapi kalau nggak hoki ya banyak ngukluknya kalau pakai ulat Hongkong, teman-teman. Nah, pengen tahu settingannya, jadi beliau ini memakai settingan menggunakan kroto 1 sendok teh ya. Ketika di lapangan mungkin ya, terus menggunakan ulat Hongkong itu hanya 3 ekor, kok bisa ngeban sekali ngeban. Ini apa sebabnya seperti itu, teman-teman? Jadi seperti ini. Untuk burung murai batu itu ada 2 faktor, teman-teman, yang menyebabkan burung itu ngeban. Yang pertama, namanya burung itu kan dia itu punya tingkat kecerdasan, terus punya tingkat kayak individual ya, seperti itu untuk murai batu. Nah, tingkatan ini itu semua burung itu nggak sama, teman-teman. Ada yang baru dirawat 1 minggu ataupun 2 minggu udah enak, udah nggak ngeban. Ada yang dirawat sampai berbulan-bulan masih ngeban. Nah, itu juga tergantung kondisi daerah masing-masing. Kalau kondisi tempat teman-teman ini panas, kultur suhu udara tempatnya itu panas, itu cenderung memang tetap hasilnya beda. Dengan pola rawatan yang sama tapi hasil beda. Nah, tingkat kecerdasan juga mempengaruhi, teman-teman. Jadi nggak bisa sama. Yang penting kita udah mengusahakan dan mengupayakan. Nah, untuk apa ya, settingan lapangan. Kalau settingan lapangan ini nggak terlalu apa ya, saya bilang nggak terlalu berperan penting atau berpengaruh banyak ya untuk gerak-gerik ataupun gaya lah, ataupun yaitu tadi namparnya itu. Untuk settingan lapangan itu nggak begitu berpengaruh, tapi yang berpengaruh itu dari keseharian teman-teman, seperti itu. Nah, untuk teman-teman yang pengen lihat contoh burungnya itu seperti ini ya, nih disimak. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Sesekali dia kayak ngeban seperti itu. Jadi nggak seret nempel sono. Yang namanya ngeban itu ya,
itu cuma sesekali teman-teman. Dari tangkringan set balik ke tangkringan, kan ada yang seret ke jeruji, nempel lagi, ngeban lagi ke jeruji satunya. Itu biasanya yang burung-burung seperti itu kayak yang pertama mentalnya kurang bagus. Yang kedua, burung cenderung emosinya nggak stabil. Karena apa? Kalau burung mental bagus, seenggaknya ya, walaupun emosi nggak stabil. Contoh yang itu tadi, yang di video tadi, dia sesekali ngeban balik. Tapi kalau mental kurang bagus, dia kan kayak ngeban, jadi kayak kalau orang Jawa bilang tuh wani-wani pitak gitu loh. Nempel sana, bandil sana, kadang ke bawah, seperti itu. Ya, jadi kayak kalau orang Jawa bilang itu wani-wani pitak lah. Jadi mentalnya belum stabil teman-teman. Nah untuk perawatannya ya tinggal dilanjutin aja, rawatan mandi, keluar kasih jangkrik. Tinggal kalau 1 minggu mandi 2 kali itu kan saya memang sama ratakan ya. Tapi kalau kondisi burung teman-teman ataupun kondisi tempatnya memang cenderung relatif panas, itu bisa ditambah mungkin 1 minggu itu 3 kali dalam memandikan, seperti itu. Jadi kalau murai batu itu nggak bisa diborong ya teman-teman. Aku pengen burung ini nagen bongkar materi, ya kan? Dengan pola rawatan itu nggak bisa diborong langsung semua. Beda dengan cucak hijau bisa diborong. Tapi kalau murai batu itu agak nggak bisa. Jadi ada efek sampingnya. Ketika kita ademin, dia cenderung ngukluk larinya. Tapi burung nagen seperti itu. Dan nanti kan kalau namanya burung teritorial itu kan butuh penyesuaian ya. Kita ademin, nanti dia ngukluk, ya kan, nanti dia di situ menyesuaikan. Nah kalau udah menyesuaikan, barulah nanti kita full kerodong lagi. Jadi nggak usah dijemur teman-teman. Kalau mau jemur ya ngeban lagi, meletek lagi, itu nanti repot, mumet jenengan. Jadi tinggal ditambah durasi mandinya, dalam seminggu mungkin 3 kali, tidak masalah. Om nanti faktornya hilang, nggak ada cerita murai batu faktor hilang. Kalau murai batu sepengalamanku ya, burung yang dijor extra fooding dia itu naluri narungnya itu pasti ada, karena kan hormonnya itu naik tinggi karena protein dari jangkrik, kroto, ulat Hongkong, hormonnya naik. Jadi sifat teritorialnya itu nggak bakalan hilang. Seperti itu. Jadi kalau ngomongin hilang faktor itu kayak nggak mungkin. Kalau cuma karena mandi, yang ada dia cuek, terlalu adem ya. Tapi extra foodingnya, nutrisinya, proteinnya tercukupi, dia nanti cuek. Jadi bongkar isian sendiri. Kayak rawatan cuek sih sebenarnya. Semakin adem, semakin agen dia. Seperti itu. Jadi nggak banyak tingkah. Cuman yaitu kalau yang hobinya neken-neken kayak gitu ya memang bisa apa ya, kayak mandinya itu dikurangin. Tapi kayak itu kalau kita nggak bisa istilahnya ngapalin kondisi dia ya jadinya ngeban seperti itu. Tinggal pinter-pinter aja sih. Terus untuk settingan lapangan itu saya nggak merekomendasikan kroto teman-teman untuk murai batu. Karena cenderung apa ya, efek berkepanjangannya untuk menurut saya itu kalau settingan kroto itu kurang bagus untuk perawatan pekerja. Nanti jadi dia tuh kayak apa ya, ngembang seperti itu loh. Jadi kondisi badannya itu menolak panas yang didapat dari kroto. Seperti itu. Lebih bagus, lebih rekomendasi itu kalau pakai jangkriknya di rumah, di lapangannya pakai ulat Hongkong. Karena untuk murai batu itu kan nggak usah naik bersesi-sesi lah, cukup ya maksimal 2 untuk belajar ya, 3 itu untuk yang nyengkut maksudnya nyengkut itu cari borongan, itu 3 sesi. Tapi saran saya 2 aja udah cukup kok teman-teman. Tapi ya kalau memang udah mulai stabil prestasi, mau 3-4 sesi nggak masalah. Yang penting ingat, begitu pulang kan dia nggak mandi, kasih kroto.
jadi biar staminanya itu pulih lagi. Seperti itu. Jangan pulang nggak dikasih kroto, dia ngempos nanti. Kan nggak dimandikan, jadi cukup diablak, nanti kerodong lagi. Seperti itu. Jelas kan? Nah, untuk settingan lapangannya sendiri kan menggunakan lat Hongkong. Lat Hongkongnya itu seberapa banyak? Kalau untuk murai batu itu satu sesinya itu maksimal 5, Bang. Maksimal 5. Jadi begitu datang itu langsung kasih pembukaan, kasih tanda, kasih extra fooding 2 ekor lat Hongkong kasihkan. Nanti kerodong lagi, nanti sebelum naik baru disetut 3 lagi kan jadi 5, ataupun pas banding-banding sudah hijau umpamanya banding-banding kan baru disetut lagi. Seperti itu. Kan udah sering saya ingatkan, saya beri masukan, begitu datang itu langsung kasih extra fooding. Jadi untuk seenggaknya kita itu memberikan tanda gitu loh. Wah, ini tuh kamu siap cari duit ataupun siap narung kayak gitu loh. Namanya burung kan dia nggak punya pikiran yang kayak nalar kayak kita loh. Jadi dia itu hanya mengandalkan ciri-ciri kebiasaan seperti itu. Jadi kan menjadikan tanda atau kasih jangkrik dulu 2, baru dikombinasikan 3 untuk pertama. Kenapa kok pakai jangkrik Om? Katanya kalau jangkrik ngukur meminimalisir dia ngeban seperti itu. Kan katanya pengen main rapih. Tapi kalau kalian udah percaya diri, ya enggak masalah, nggak usah kasih jangkrik, enggak masalah, langsung ulat Hongkong. Namanya orang itu kan berbeda-beda ya, berbeda-beda. Kita sebagai istilahnya rekan hanya bisa mengingatkan, memberi masukan. Mau dipakai ya syukur, enggak ya enggak apa-apa. Seperti itu aja. Dan saya pun nggak pernah istilahnya kayak memaksakan harus seperti ini tuh enggak. Kalau memang dirasa cocok dalam arti kok serap, oh aku nih serap nih dengan konten-konten Om Rio nih, masukannya itu serap, ya silakan diterapkan. Dan memang kalau di grup itu kadang tuh aku slow respon banget untuk pertanyaan-pertanyaan yang lama. Dalam artian lama itu contoh rawatan mandi jemur. Ya, rawatan mandi jemur kenceng, habis itu dijor extra fooding jangkrik full. Mangap. Itu kenapa ya Om? Pertanyaannya seperti itu. Ya jelas mangap toh Pak. Jangkrik itu kan protein kasar yang pertama. Kadang burung itu nggak kuat seperti itu. Makanya saya merekomendasikan untuk rawatan mandi jemur itu jangkrik itu memang di 3. Kalau memang awal itu diberikannya pagi, jangan setelah jemur. Seperti itu loh, Mas, pagi tuh ini nih, rawatan mandi jemur, pagi kasih 10-20 silahkan mandikan, jemur kenceng. Jangan habis jemur, mangap-mangap, kasih jangkrik los. Kira-kira itu kekenyangan apa enggak? Mengkis enggak? Kan seperti itu. Cobalah sedikit banyak itu dipahami untuk teman-teman kicomania ya. Enggak apa-apa sih bertanya. Cuman ya kadang-kadang itu aku tuh pengen guyu dewe gitu. Makanya pengen guyu dewe itu gimana ya? Kayak ini tuh gimana? Di konten udah ada, di videoku udah ada. Nah, kan Om Rio sempat mengatakan jangkrik itu di full aja. Betul. Itu sebelum dijemur. Jadi sebelum mandi, pagi kasih jangkrik kenyang, mandikan jemur kenceng. Seperti itu. Nah, kalau udah perawatannya kan aku sempat update ya untuk pemberian jangkriknya itu setelah dijemur. Itu jangkrik di 33 ataupun 34 ataupun 44. Cuman kalau dominan 44 dia biasanya bawain materi slow. Maksud materi slow itu kayak gereja tarung itu kayaknya nggak keluar ya. Dia cenderung kayak tengkek. 44 itu tengkek biasa. Tapi kalau 33 biasanya gereja tarung keluar. Kalau 44 biasanya tengkek, si black, perenjak. Nah, kalau kebanyakan kalau ada isian jalak suren. Seperti itu teman-teman. Jadi cukup jelas ya. Yang jelas untuk teman-teman semua, apapun
tanggapan saya untuk pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Jangan pernah baper teman-teman. Yo, intinya itu nggak usah baper. Jangan wah aku kemarin nanya begini langsung Obrio ini apa nyenggol aku nih jawabannya. Enggak gitu. Bukan masalah nyenggol. Kita itu memberi masukan. Yang penting jangan pernah baper. Namanya orang itu kan namanya teman rekan. Kalau saya bawel seperti ini berarti saya masih peduli, tapi kalau saya ngejor bodo amat itu berarti saya nggak peduli. Seperti itu. Yang penting kita jangan pernah baper, berpikir positif teman-teman ya, seperti itu. Oke, sementara itu dulu masukan dari saya, semoga bermanfaat. Aku tak sambil ngopi di depan, nanti kita sambung lagi.